silakan ya dari Bapak-bapak. Ya. Yang kiri ini Pak, yang lama Pak ya. Nah yang baru, nah silakan ya. Saya tinggal ketikin. Ya silakan Pak Haji. Kalau saya ingat kemarin, kalau saya ingat kemarin, Udah, tar aja. oke. Jadi kedengar Pak ya? Oh, kerekam. Jadi kalau merefresh kembali rapat kemarin, yang muncul dari teman-teman, khususnya dari para ketua RT adalah pertama eh, ke kekhawatiran lah terkait dengan kas masjid yang selama ini sering minus. Kenapa minus? Karena memang untuk santunan duafa ini di awal-awal sampai 9 jutaan Pak ya per sekali santunan. Itu yang pertama. Nah, sorotan dari rekan-rekan memang kemudian melebar menjadi kalau saya dengar kemarin itu kan melebar pada kriteria ya. Jadi kok sedemikian banyak yang harus disantuni, sementara di pandangan mereka para ketua RT, dan saya pikir ketua RT-nya yang kemarin itu kan baru-baru ya, mungkin tidak yang menentukan kriteria di masing-masing RT, yang menentukan siapa yang perlu dapat santunan berdasarkan kriteria sebelumnya, itu saya lihat RT yang lama, berdasarkan kriteria yang lama ini. Contohnya seperti kemarin saya dengar, kok ada yang berangkat haji, si Mami itu, saya sebutinnya namanya Mami ya, kok dapat santunan gitu. Kan waktu itu kan ada sampaikan Pak Ketua, yang ini pada saat santunan dia minta uang karena dia mau manasik ya. Itu kan jadi saya dengar celetukan di samping kiri kanan, kok mau dia bisa berangkat haji kok dapat santunan ya, seperti itu. Itu satu. Terus kedua, kok itu ada janda yang punya mobil punya ini kok dapat santunan seperti itu. Nah ini yang bertanya tuh ketua RT yang baru saya lihat sih, saya dengar kemarin. Ini sementara penentuan siapa yang dapat itu dari masing-masing RT kan oleh ketua RT yang lama ya, berdasarkan kriteria ini ya. Itu mungkin beberapa hal yang mungkin nanti perlu kita sepakati. Pertama dari santunan ini, apakah satu lagi kemarin sorotan dari Pak Masdar terkait dengan kita menanggulangi kekurangan itu dengan memenuhi dulu dari koperasi. Itu seperti apa? Nah, terhadap beberapa hal ini sebetulnya saya sudah pernah ngobrol dengan Pak Pancep. Kalau untuk yang kemarin kebetulan sempat haji itu ya, itu memang kan dulu dia daftar dulu waktu dia masih jaya, masih mampu. Sekarang memang kondisinya sudah tidak mampu lah kondisinya. Kemudian terhadap koperasi yang digunakan untuk menutupi dulu, itu saya nanya Pak Ustadz, Pak secara hukum gimana Pak Ustadz? Ya boleh-boleh aja dipakai, yang penting kan ini untuk kepentingan nanti disampaikan Pak Ketua bahwa kita ini sebetulnya memfasilitasi warga untuk jangan sampai berdosa, kata Pak Ustadz Cep. Berdosa gimana Pak Ustadz Cep? Berdosa karena kalau ada kalau kita kenyang sementara saudara kita ada yang lapar, itu kita secara jamaah berdosa, secara jamaah. Artinya dosa jariah, dosa warga lah. Kalau ada yang sampai ada warga yang lapar sementara kita kenyang. Dan itu tidak semua yang tidak mampu itu mau minta ke tetangganya. Ini omongan Pak Ustadz ya waktu itu ya. Sehingga dengan cara memberikan santunan kita memfasilitasi warga untuk bersama-sama menyantuni lah supaya tidak ada orang lapar sementara kita kenyang. Itu yang disampaikan Pak Ustadz. Jadi secara hukum menurut Pak Ustadz ini mudah-mudahan saya nggak salah ya. Waktu itu saya ngobrol dengan ada satu lagi dengan Pak
saya lupa dengan pasti bertiga kalau nggak salah ngobrol. Secara itu boleh-boleh saja barang koperasi dipakai dulu buat menutupi kebutuhan santunan. Cuman mungkin kekhawatiran atau pertanyaan dari para ketua RT itu eh, apakah sampai harus minus dana kas masjid itu Pak? Eh, nah ini mungkin nanti bisa dirumuskan Pak. Apakah santunan itu selalu harus diberikan sementara kondisi kas masjid minus? Apakah tetap kita lakukan karena selama ini pun tertutup. Jadi walaupun minus ya dengan dana bergulir selalu tertutup. Itu mungkin Pak. Kemudian terkait dengan tadi memang masalah jumlah ya. Jadi terkait dengan jumlah kemarin kan dari RT saya juga kurang sepakat juga tuh kalau dari para pengurus RT menyerahkan ke masjid. Terserah masjid siapa yang itu. Menurut saya ini harus program bersama, program masjid dan program RW. Jadi kita bersama-sama Pak. Kalau diserahkan ke kita untuk menentukan siapa yang dapat atau kita juga bersama-sama ketua RT, jujur kalau menurut saya harusnya kita cukup buat kriteria. Nanti minta tolong ketua RT untuk menentukan siapa-siapa kan yang tahu kondisi di lingkungan itu kan ketua RT ya. Siapa-siapa yang berhak dapat. Memang ini akan sensitif Pak. Jadi pada saat kita menetapkan Ibu Anu dapat sementara orang melihat oh dia kelihatan mampu, rumahnya besar, ada mobil, ada ini. Tapi yang RT itu sebenarnya tahu, yang di lingkungan RT itu tahu bahwa ibu ini walaupun mobil zaman suaminya masih ada, kemudian rumahnya besar zaman suaminya masih ada, tapi kehidupan dia sebetulnya susah lah gitu. Nah itu kan yang tahu RT, ya, ketua RT. Sehingga kalau saya lebih setuju nanti kita hanya sampai ke kriteria Pak, sampai ke kriteria kita buat surat edaran, mungkin Pak RW ada di sini ya, kita serahkan ke RT itu. Dan ini harus program bersama Pak, nggak bisa hanya masjid memaksakan, ini harus berjalan karena saya pikir sensitif Pak hal ini karena ada uang terus ada yang menerima manfaat atau santunan, sementara ada yang lain bilang ini nggak boleh harusnya, ini nggak bisa, orang ini nggak bisa dapat, ini kan sensitif Pak. Jadi kalau saran saya ini masjid sebatas membuatkan kriteria, nanti mungkin minta tolong dari lingkungan untuk menyampaikan ke warga. Kemudian yang kedua ini tidak bisa jadi program masjid sendiri Pak, harus bersama-sama supaya kita bareng-bareng lah karena toh nanti kalau warga merasa ini memang baik, ini warga akan antusias untuk lebih kan sekarang agak kurang ya melalui UPJ juga masih belum terlalu maksimal sehingga kalau ini program bersama akan lebih baik Pak. Ini sudah jam 6, saya sekaligus minta izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin. Pak RW izin ya? Nggak perlu dijawab. Ya baik, terima kasih Pak Janton. Ya, nah itu yang Pak Janton ceritain kejadian yang sudah lalu Pak ya. Jadi kita fokus saja, kita mau buat kriteria ya. Saya pikir usulan kriteria, yang katanya hanya menceritakan kejadian yang lalu. Ya itu udah yang lalu, ya udah dibahas, ya kita nggak perlu bahas lagi. Sekarang kita mau langkah dari awal, ya sama seperti 3 tahun yang lalu Pak. Kita kumpul habis ibadah subuh ya Pak ya. Habis ibadah subuh kita kumpul buat kriteria. Ya. Jadi saat itu nggak jadi, ya baru 1 item, stop minggu depan lagi, stop gitu lama. Waktu itu bikin kriteria lama, ya. Ya mudah-mudahan kalau sekarang nggak pakai lama, nggak pakai episode 1, episode 2, episode 3 ya, tapi bisa lebih cepat. Karena sudah ada draftnya Pak. Ini draftnya udah ada. Ya. Kalau yang tahun dulu, 3 tahun yang lalu kan belum ada draftnya. Ya. Baru usulan-usulan digabung, baru di resume. Ya silakan Bapak-Bapak, ada lagi Pak yang mau ngusulin Pak perubahan kriteria? Ya. Dari UPZ mungkin. Yang kemarin agak sensitif itu kan sebenarnya santunan untuk non muslim. Tapi ketika kami ngobrol dengan Pak Ustadz Cep,
sama Pak Haji Anton, tidak masalah itu diberikan asalkan diambilkan dari infak atau sedekah, bukan dari zakat. Karena yang masuk ke UPZ itu kan ada dua kanal ya, yang memang sebagai pembayaran zakat profesi, zakat mal, dan yang kanal kedua itu adalah infak atau sedekah. Nah, itu biasanya infak atau sedekah itu nilainya 100 atau 200 ribu. Ya, nah kalau 300 ribu itu bisa masuk kategori zakat mal. Nah itu, nah ini kita perlu pertimbangkan apakah itu yang kemarin cukup sensitif itu kita akan teruskan atau tidak. Sebenarnya nilai positifnya adalah kalau kita berikan kepada non muslim itu bisa menggerakkan hati, siapa tahu itu menjadi jalan hidayah, jalan syiar. Nah ini kita minta pertimbangan peserta rapat sekalian, bapak-bapak sekalian, termasuk Pak RW, apakah poin ini yang kemarin itu cukup krusial yang dipertanyakan kita teruskan atau kita pertegas kriterianya itu dengan memberikan penegasan bahwa diambilkan dari infak sedekah. Jadi tidak muncul praduga bahwa uang zakat kenapa masuk uang ini. Nah, mungkin perlu dipertegas itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Bapak. Dari Pak RW mungkin. Jangan dideketin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih Pak Ryu dan para bapak yang mengundang saya untuk mewakili para RT. Ya, benar apa kata Pak Marno dan Pak Haji Anton bahwa kita memang ini kita kerja bareng, bukan kerja DKM gitu ya. Jadi semua karena ini menyangkut wilayah lingkungan RW 13 dan yang lebih tahu adalah istilahnya saya sih komandan-komandan di wilayahnya masing-masing gitu. Memang kemarin pun banyak suara sumbang ke saya juga masukan bahwa ini terlalu besar untuk anggaran ke para duafa ya. Jadi tugas kita nih memang sensitif kalau misalnya memberikan sesuatu yang niat kita baik belum tentu orang lain menerima baik kan gitu. Jadi memang harus kita pertegas seperti tadi Pak Marlon bilang, memang UPZ hanya untuk nasabnya adalah buat orang-orang muslim. Nah nanti dipertegas lagi tadi bahwa infak sedekahnya Al-Amin itu memang bisa buat non muslim, tapi terkait dengan UPZ harus terpisah ya. Kemudian juga mengenai kriteria masalah duafa itu Pak, kalau menurut saya sih berkaitan juga dengan fisik Pak ya. Kalau fisiknya memang dia punya mobil, punya motor, rumah udah bagus, sebaiknya sih tidak masuk kriteria. Lebih baik kita pilih orang yang benar-benar di bawah itu lagi gitu loh. Karena kalau dia punya mobil, punya motor, bisa dijual aset itu bisa menutupi segalanya gitu loh. Memang kebutuhan tuh nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau kita bicara kriteria, carilah yang benar-benar di bawah itu gitu. Jadi tidak melihat apa dia mampu tidak mampu dari segala finansial, tapi dari fisik juga harus dipertimbangkan gitu. Kemudian nanti kriteria ini kalau saya sarankan memang harus disosialisasikan ke tiap RT. Jadi RT bisa tahu mana yang harus dibantu, mana yang tidak. Kemudian untuk masalah value apa nilainya, itu sebaiknya jangan terlalu bombastis. Yang saya dengar sih 200 ya. Kalau bisa ya jangan terlalu besar gitu loh, tapi rutin diberikan
ada gitu, jangan besar tapi mencakupnya sedikit. Kemudian berkaitan dengan koperasi, kemarin saya udah WA di grup pengurus kan, bahwa sebenarnya ini tidak relevan gitu dengan uang masjid ditaruh ke koperasi gitu. Ya saya baru tahu informasi setelah rapat kemarin ya. Sebelumnya kan saya tidak diberitahu bahwa ini syariah atau tidak kan gitu. Kalaupun sebenarnya dikasih tahu pun saya akan ngasih advice atau pengawasan bahwa ini sebaiknya jangan dilakukan gitu loh, karena akan memperbesar jenjangnya terlalu besar gitu. Karena uang yang kita terima ini bukan uang bukan uang istilahnya iya ribanya di situ ada. Jadi uang kumpulan diberikan ke per orang yang notabene orang itu jadi anggota koperasi kan dapat SHU di situ. Nah, sebaiknya dihindari hal-hal seperti itu. Jadi alangkah baiknya dipisahkan gitu loh antara koperasi dengan masjid. Kalaupun mau dijadikan satu, harusnya ada akad yang lebih syar'i lagi gitu loh. Jangan diglobalkan begitu. Menurut saya sih begitu. Nanti dari bapak-bapak yang lain mungkin bisa ada masukan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nambahin aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selama ini kan ini Pak sering kita dengar di WA segala macam. Kelihatannya itu Pak antara santunan itu apakah bisa cash atau separuhnya barang, yang barang itu kadang-kadang dari koperasi gitu Pak. Nah itu. Jadi kelihatannya nilai barang minusnya kebanyakan dari barangnya gitu Pak. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Kalau saya ininya Pak ya, saya baca dari WA itu, dan sebelumnya juga mungkin kita belum waktu itu dulu juga kan kita pernah menanyakan juga masalah koperasi itu Pak. Jadi sebagian itu yang santunannya itu yang berupa barang, sebagian lagi berupa nilai rupiah. Nah gitu. Mungkin itu Pak yang saya namanya juga nambahkan Pak, jadi sedikit. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak Rio atas kesempatannya. Saya hanya ingin sedikit urun saran Pak. Tadi yang dikatakan oleh Pak Anton, Pak Marno, Pak RW juga sebetulnya sudah memenuhi daripada keseluruhan persoalan kita gitu. Cuma dari beberapa usulan yang bisik-bisik tetangga nih Pak, bisik-bisik tetangga bahwa kalaupun kriteria itu katakanlah sudah dikurangi, beberapa kriteria mungkin kita kurangi, pertanyaannya apakah itu masih tidak akan membuat kas masjid tetap minus. Karena seperti tadi Pak RW bilang, terlalu bombastis kalau umpamanya masih dilakukan seperti itu. Nah oleh karena itu urgensinya adalah bagaimana kriteria-kriteria yang tadi disampaikan sampai dengan poin E itu ada yang tidak harus menjadi prioritas lagi Pak. Walaupun umpamanya kelihatannya memang butuh banget gitu ya, karena kebutuhan manusia itu memang tidak akan ada habisnya gitu. Nah contoh gini Pak, kalau seandainya tadi yang dikatakan Pak Solihin itu ada yang punya mobil, bahkan ada yang mau naik haji, tapi ketika mau manasik sampai harus minta ke santunan gitu kan. Walaupun betul ketika dia bayar itu pada saat suaminya masih ada. Nah oleh karena itu mungkin hal-hal yang sangat ya seperti itu tuh mestinya kita jadi sebuah pemikiran apakah ini masih layak atau tidak gitu. Lalu yang kedua bahwa santunan ini kan kita lakukan setiap bulan Pak. Pernahkah
ketika santunan dilakukan per bulan ini dengan jumlah yang dikurangi itu Pak, sudah pernah dilakukan Pak? Atau belum? Ini masih jalan seperti yang dulu kan Pak ya? Santunan ini apa? Sudah. Di bulan Desember Sudah dikurangi ini Pak, sudah dikurangi, tapi kayaknya kemarin saya lihat di laporan keuangan itu masih minus 3 juta ya Pak ya? Enggak plus. Sudah plus? Sudah plus. Oh, udah plus ya? 400. 400.000 Ya. dengan hasil dari pengurangan kriteria itu. Oke. Ya kalau memang itu adanya supaya ini tetap bisa berjalan menjadi plus lagi, bahkan harapannya plusnya menjadi lebih daripada 400.000, mungkin harus lebih diketatkan lagi Pak. Pertama dari kriteria penerima zakatnya, penerima itunya apa namanya? Santunannya. Yang kedua nilainya, supaya jangan terlalu bombastis sehingga tidak memberatkan lagi kas masjid. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi seperti sembako itu ya, sebenarnya dulu waktu Pak Sugeng dan rekan-rekan kita jadi pengurus juga pernah nggak dapat uang tapi dapat santunan itu sembako. Dan ibu-ibu juga pernah juga sembako tuh pasti dapat dan uang pun dapat. Jadi sembako itu tetap ada waktu itu loh ya. Tapi kalau sekarang mau dirubah ya silakan saja gitu. Jadi seperti santunan waktu Ramadan mengenal lebih halal itu juga ada sembako yang berupa apa itu lah ya, dan uang pun juga ada. Namun pernah juga hanya sembako, tidak dapat uang, pernah juga itu. Dan itu sekarang yang mengelola sekarang mau apa gitu terserah, dan saya sepakat dengan teman-teman tadi bahwa kriteria yang tadi segera dilaksanakan dan segera mungkin melalui Pak RT Pak ya, melalui Pak RT ke Pak RW dan langsung diberikan kepada Ketua DKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak ya, tanggapannya kembang Pak ya. Padahal di undangan saya agendanya itu bahas kriteria. Tapi usulan Bapak udah sampai memberikan santunan dengan nilainya harus udah nilai. Ya. Jangan kerja sama koperasi, udah kerja sama. Padahal saya buat ini doang nih Pak sebetulnya ya. Tapi berkembang. Ya nggak apa-apa. Tapi saya cut dulu Pak. Kita nggak bahas itu dulu Pak ya. Karena akan ada perdebatan panjang ya, terutama koperasi. Karena ini lagi di masjid, nggak ngomongin koperasi. Ya, kalaupun ada hubungannya, kita bahas khusus. Ya Pak ya? Ya, bahas khusus ya, karena ada perbedaan pendapat ya. Nah, yang saya mau omongin ini kriteria Pak ya. Alhamdulillah bahwa udah panjang ya. Dianggap sih kayaknya kriteria udah selesai. Akhirnya ngomongin apa? Nanti kalau ngasih harusnya pilih-pilih orangnya. Padahal belum nyebutin orang Pak. Baru kriteria kita. Ini aja belum selesai Pak. Makanya saya bilang mau dirubah nggak nih kriteria? Kalau dirubah, ayo apa aja. Yang nggak punya mobil, jangan dimasukin. Oke, kalau kita sepakat. Yang punya motor, jangan dimasukin. Yang punya rumah, jangan juga. Karena harta. Gimana? Ya artinya ini kan usulannya ini saya tulis nih, makanya. Kalau dia, padahal makannya susah, tapi dia punya mobil. Mobil tahun berapa ya? Nggak tahu, punya mobil. Jual itu mobilnya buat makan. Ya boleh kalau kriteria itu ya saya tulis, nggak apa-apa. Setuju nggak? Yang lain ini kan misalnya tadi Pak Solihin, yang punya mobil jangan, yang punya motor jangan, yang punya rumah